Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di materi kelas 11 matematika umum atau matematika wajib, yang pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang memahami data berkelompok. Memahami data kelompok atau data berkelompok. Data berkelompok adalah cara penyajian data yang menggunakan tabel distribusi frekuensi di mana data tersebut dikelompokkan ke dalam interval tertentu sebelum menentukan ukuran pemusatan, letak dan penyebaran suatu data berkelompok. Terlebih dahulu kita akan uraikan penjelasan dari tabel distribusi frekuensi ya. Tabel distribusi adalah statistik atau ilmunya yang menyusun data dengan cara membagi nilai observasi ke dalam kelas-kelas dengan interval tertentu. Istilah terdapat diperlukan dalam pembuatan tabel frekuensi adalah rentang. Rentang adalah nilai data terbesar dikurangi nilai data terkecil. Kemudian interval, banyak data yang dikumpulkan dan dibentuk dalam kelompok-kelompok yang disajikan dalam bentuk dari A sampai B. Ya, jadi A kurang B maksudnya dari satu data yang kecil ke data yang besar pada satu kelas interval. Kemudian frekuensi, artinya banyaknya data yang terdapat dalam kelas interval. Jadi interval sekian dari sekian sampai sekian, banyaknya data berapa, ya. Kemudian bilangan batas bawah kelas interval. Batas bawah kelas interval itu otomatis yang paling bawah itu sebagai batas bawah dan yang paling atas adalah bagian batas atas untuk setiap kelas. Di batas bawah sebelah kiri ya, paling kiri, kemudian batas atas ini sebelah kanan. Jadi yang paling bawah dan paling atas. Panjang interval ada selisih positif antara setiap ujung ujung bawah berurutan. Jadi dari atas dikurang dari bawah. Panjang interval. Tapi kelas interval adalah bagian bawah dikurangi dengan 0,5 dan bagian atas ditambah dengan 0,5. Nah, kita lihat nih langkah-langkah menyusun tabel distribusi frekuensi. Yang pertama adalah mengurutkan data dari yang terkecil ke besar. Kedua, menentukan daerah jangkauan range. Nah, range-nya itu dari data yang paling besar kurang data yang paling kecil. Menentukan banyaknya kelas atau kelompok dengan menggunakan aturan Sturges. Ya, itu menentukan kelas, banyaknya kelas itu jadi banyaknya kelas sama dengan 1 tambah 3,3 kali log n. N itu banyaknya datum atau data. Menentukan kelas interval. Kelas interval adalah rank per jumlah kelas. Kemudian menentukan batas atas dan batas bawah. Ya, yang paling bawah itu adalah batas bawah dan paling atas adalah batas atas untuk setiap kelas. Kemudian menentukan tepi kelas. Kelas atas yang ditambah dengan 0,5, kemudian tepi kelas bawah itu dikurangi dengan 0,5 seperti penjelasan sebelumnya. Teruskan frekuensi kelas dalam kolom turus. Nah, turus itu sudah pernah dipelajari ya, turus atau tali sesuai dengan banyaknya data. Contoh, nah ini ada data nilai ujian matematika atau ulangan matematika dari 80 siswa SMP Tunas Hijau Sidoarjo. Ini ada 75, 88, 75, 82, 89 sampai ada ya sampai di sini 85 ya, 74, 60, 85 dan seterusnya. Sampai ada yang dapat 94. Nah, kita lihat ya di langkah-langkahnya. Nah, mengurutkan data. Jadi kita urutkan data dulu 53, 57, 59, 60 sampai yang terbesar 97. Rentangnya adalah 97 kurang 53. Jadi ada 44. Jumlah kelas 1 tambah 3 kali 3 3,3 kali log n. 1 tambah 3,3 kali log 80. Log 80 itu bisa di kalkulator dilihat ya. Jadi 1,9030 dikali 3,3 hasilnya adalah 6,2799 ditambah 1 menjadi 7,2799 atau disetarakan dengan 7 kelas. Ya, jadi ada 7 kelas. Nah, menentukan interval kelas, ranknya 44, jumlah kelasnya 7, sama dengan 6,28, berarti nilainya harus 6, ada rentangnya 6 ya, dari batas bawah ke batas atas. Jadi kelas-kelasnya adalah 52 ditambah 6, 58, berarti 53, ini datanya 53 dan 57 ada 2.
59 sampai 65 datanya ada ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 ya. 66 sampai 72 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ada 11. Ini tetap berapa ya? Hitung saja. Sampai kelas 94 sampai 100 1 2 3 4 5. Jadi ada 5 jumlah data yang berada pada interval 94 sampai 100. Kita lanjut lagi. Menentukan batas bawah, batas atas. Jadi batas kelas bawah ini adalah 52, yang ujungnya semua 52, 59, 66, 73, 80, 87, 94. Batas kelas atas 58, 565, 72, 79, 86, 93 dan 100. Menentukan tepi kelas. Batas bawah dikurangi 0,5 dan batas atas ditambah 0,5. Contoh, batas bawah kelas pertama 52 berarti dikurangi 0,5 menjadi 51,5. Batas atas kelas 1 58 ditambah 0,5 berarti 58,5. Kemudian menuliskan frekuensi kelas dalam kolom turus atau tali sesuai dengan banyaknya data. Kita lihat tabel lengkap di bawah ini. Nah, ini dia tabelnya ya. Dari 52 sampai 58 turusnya 2 garis sejajar. Frekuensinya 2, batas bawahnya 52, batas atasnya 58, tepi bawah kelasnya 51,5 yaitu 52 kurang 0,5, hasilnya 51,5, tepi atas kelas artinya 58 ditambah 0,5 hasilnya 58,5. Kelas kedua jumlahnya 17 ya. Ini batas bawahnya 59, batas atasnya 65. Tepi bawah kelas 58, kemudian tepi atas kelas 65. Jadi sudah ada keterangan-keterangan sebelumnya ya. Tadi kelasnya kan cuma jumlahnya 7, jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kelas 52 sampai 58 sampai kelas 94 sampai 100. Terusnya adalah sebanyak jumlah frekuensi. Di sini terusnya 2. Di sini ada 17 berarti 5 strip 5 5 tambah 2. Sini 11 jadi 5 strip 5 strip tambah 1. Sini 27, 5, 5, 5 sebanyak 5 kali tambah 2. Di sini 10 langsung 5 ya, strip 2 kali. Di sini 8, berarti 5 tambah 3 ya. Ini salah ya, ini 3 saja. Kemudian 94 sampai 100 di sini 5. Nah, ini yang salah. Jadi jumlah data keseluruhan adalah 80. Nah. Jadi untuk memahami data berkelompok tadi, ada berapa langkah tadi ya? Menentukan ranknya, menentukan jumlah kelasnya dengan metode Strugers, kemudian tepi atas, batas bawah, tepi bawah kelas, tepi atas kelas, frekuensi, dan juga mengurutkan data yang acak. Jadi menentukan data mulai dari yang kecil sampai yang terbesar. Kemudian dibuatlah kelas-kelasnya, kemudian dihitung banyaknya data yang terdapat pada setiap interval. Ya. Saya kira sampai di sini dulu pertemuan kita. Kemudian buat tugas dikirim ke classroom ya, kirim ke classroom dengan membuat atau mencari data berkelompok, yang mencari sendiri data berkelompok dengan jumlah data minimal 90. Kemudian buatlah tabel seperti pada video ini dan kirim ke classroomnya masing-masing ya. Oke, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.